Mari kita mendengarkan firman Tuhan berkaitan dengan tema tentang Yesus adalah pengharapan bagi dunia. Dan untuk itu mari kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Ini adalah kisah tentang Simeon dan perjumpaannya dengan bayi Yesus di bait Allah pada waktu pentahiran dan penyerahan dirinya. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Pada kesempatan yang indah ini saya ingin berbagi tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu harapan. Pengharapan itu sungguh sangat penting bagi setiap orang. Amin. Kita semua butuh harapan dalam hidup ini. Tanpa harapan kita seperti orang yang mati, saudara. Tanpa harapan kita tidak memiliki semangat untuk hidup. Tanpa harapan kita tidak tahu harus berbuat apa. Makanya harapan itu sangat penting kita miliki dalam hidup ini. Nah, di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita semua membutuhkan sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang pasti, sesuatu yang jelas, sesuatu yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani hidup ini. Sesuatu yang pasti yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup ini. Bayangkan saja, saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hari besok. Kita tidak akan tahu apakah akan terjadi perang dunia ketiga. Ya, sekarang keadaan di Timur Tengah tentunya kita semua sudah mengikuti itu ya. Kalau negara-negara di sekitar Israel dan Palestina ikut berperang, wah, itu bisa akan meluas. Dan sekarang saudara, ada sentimen terhadap agama tertentu di negara-negara Eropa, dan itu akan mendorong terjadinya konflik yang sangat besar di dunia ini. Kita tidak tahu apakah perang akan segera menyebar dan terjadi juga di Indonesia. Saya sempat mendengar sebuah berita bahwa ada ancaman bahwa negara-negara yang mendukung negara tertentu oleh negara tertentu, saya tidak sebutkan negara apa ya, oleh negara tertentu, negara tertentu akan dikirimi satu nuklir. Ngeri ya, kita sudah punya cita-cita, kita punya rencana dalam hidup ini, tetapi tiba-tiba besok, bam, ada bom meledak di kota kita.
Wow, itu sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat sulit dalam hidup ini. Bagaimana dengan terorisme? Saya mengikuti berita di BBC, di CBN, dan lain sebagainya. Wow, terorisme sudah mulai meningkat lagi di belahan negara-negara tertentu, saudara. Dan ini sangat mengerikan. Bagaimana dengan bencana, bagaimana dengan penyakit, bagaimana dengan kematian. Semua kita membutuhkan pengharapan. Sebab tidak ada yang lebih pasti dalam hidup ini selain persoalan, pergumulan yang ujung-ujungnya akan membawa manusia kepada kematian. Namun demikian saat ini saya ingin mengatakan bahwa harapan itu ada. Amin. Bahwa harapan itu ada di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini. Harapan itu ada, dan harapan itu adalah satu pribadi yang namanya, cuma depan ini tok. Harapan itu adalah satu pribadi yang namanya adalah, belum semua, ada satu dua di belakang, saya bisa tahu itu. Harapan itu adalah satu pribadi dan namanya adalah Yesus. Di tengah-tengah ketidakpastian ada sesuatu yang dapat kita pegang, sesuatu yang pasti. Dialah pengharapan bagi setiap orang. Dan itu adalah satu pribadi dan namanya Yesus. Yesus adalah pengharapan bagi dunia ini. Mari, saya akan mengajak kita belajar tentang bagaimana kita hidup dalam pengharapan di dalam Yesus. Dan kita akan belajar dari seorang Simeon. Ya, Simeon adalah seorang yang sudah lanjut usianya, tetapi dia hidup dengan pengharapan yang sangat besar. Saudara, biasanya yang punya harapan itu kan orang-orang muda, tetapi ini orang tua. Orang tua hidup dalam pengharapan yang sangat besar. Kita harus mendengarkan kisahnya, kita harus memperhatikan kisahnya, kita harus memperhatikan teladannya. Sebab kalau kisah Simeon ini ditulis dalam kisah Natal, pasti ada sesuatu yang penting yang Tuhan ingin kita pelajari dari kehidupannya. Tapi sebelumnya, mari kita melihat beberapa hal penting berkenaan dengan pengharapan. Ya, oke, sebenarnya pengharapan itu apa sih? Tentunya pengharapan yang saya maksud di sini adalah pengharapan yang sifatnya alkitabiah. Pengharapan itu adalah satu konsep yang sangat-sangat penting dan memiliki makna yang sangat dalam. Harapan dalam Alkitab itu bukan sekedar keinginan akan sesuatu yang baik di masa yang akan datang. Bukan sekedar itu. Seperti contoh, sekarang aku sudah SMA kelas 3, sebentar aku nanti lulus, aku akan kuliah di Universitas A, B, C. Ya, saya akan belajar dengan baik, saya akan lulus kuliah, bertemu dengan Arjuna yang aku harap-harapkan, bertemu dengan Sinta dan lain sebagainya. Ada yang namanya Sinta di sini? Ada ya. Nanti aku dapat pekerjaan yang baik, bla 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 bla. Bukan sekedar itu. Pengharapan yang alkitabiah bukan sekedar keinginan akan sesuatu yang baik yang akan terjadi di masa depan kehidupan kita. Pengharapan yang alkitabiah itu adalah iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh, keyakinan yang kokoh akan janji-janji Tuhan. Itu makna dari pengharapan yang alkitabiah. Tentunya kita semua mengharapkan sesuatu yang baik yang akan terjadi di masa depan kehidupan kita. Ya, tetapi pengharapan tidak sekedar itu. Pengharapan adalah percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada janji-janji Tuhan. Jadi kalau kita berharap kepada Yesus artinya apa? Kita mempercayai dengan sungguh-sungguh janji-janji Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Nah, betapa pentingnya kita memiliki pengharapan yang seperti ini. Bukan sekedar nanti aku ingin begini, aku ingin begitu, aku akan menjadi begini, akan menjadi begitu, aku akan dapat ini, akan dapat itu. Tidak. Tetapi bagaimana aku percaya kepada semua janji yang telah Tuhan nyatakan
di dalam firman-Nya. Itu yang namanya berpengharapan. Seorang Kristen tulen yang memiliki pengharapan sejati adalah dia mempercayai firman. Dia mempercayai janji-janji Allah dan hidupnya digerakkan oleh janji-janji Allah itu. Itu pengharapan yang alkitabiah. Nah, ada beberapa aspek pengharapan. Ya, jadi pengharapan itu adalah, saya ulang lagi, adalah iman yang pasti kepada janji-janji Tuhan. Tolong dibaca Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Mungkin ada yang mau membacakannya. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Oke, siapa saja? Silakan. Ya. Oke, perhatikan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi pengharapan itu menyangkut iman. Iman yang pasti. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Iman kepada firman-Nya. Jadi pengharapan itu berkaitan erat dengan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi pengharapan yang alkitabiah itu didasarkan pada iman akan kebenaran, berdasarkan pada iman dan pada janji-janji Tuhan. Kita baru dikatakan memiliki pengharapan kalau kita percaya kepada kebenaran Allah dan kita percaya kepada janji-janjinya. Ini pengharapan yang alkitabiah. Jadi saya punya pengharapan kalau saya percaya kepada kebenaran Allah, kalau saya percaya kepada janji-janji Allah, itu adalah pengharapan. Pengharapan saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengharapan itu selalu didasarkan kepada janji-janji Tuhan. Berakar pada janji-janji yang telah Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Kalau kita memperhatikan seluruh Alkitab, ada begitu banyak janji yang Tuhan berikan kepada kita. Janji tentang keselamatan, janji tentang penebusan dari dosa, janji tentang pemulihan, janji tentang pemeliharaan, janji tentang kehidupan yang kekal. Dan orang percaya, yang sungguh-sungguh percaya, dia menaruh harapan kepada janji-janji Tuhan ini. Amin. Ini pengharapan yang sifatnya alkitabiah. Kita menaruh harapan kita kepada janji-janji itu dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Itu pengharapan di dalam Tuhan. Oke, sekarang apakah kalian punya pengharapan di dalam Tuhan? Amin. Punya? Artinya kalian percaya kepada kebenaran firman dan percaya kepada janji-janji Allah itu. Dan bahwa Allah pasti akan menepati janjinya, itu yang namanya harapan. Jadi sekali lagi, bukan sekedar optimisme hari esok, bukan sekedar menginginkan hal-hal yang baik yang akan terjadi di masa depan, tetapi kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada kebenaran Allah, kepercayaan kepada janji-janjinya, kepercayaan bahwa Allah pasti akan menggenapi janji-janjinya. Nah, untuk itu pengharapan selalu dikaitkan dengan ketekunan, dengan kesabaran untuk menerima penggenapan janji-janji Allah itu. Coba dibaca di dalam Roma pasal 8 ayat 25. Roma pasal 8 ayat 25. Ada lagi yang mau baca? Roma pasal 8 ayat 25. Oke, silakan. Oke. Amin. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ini pengharapan selalu dikaitkan dengan ketekunan. Kalau kita mengharapkan janji-janji Allah yang begitu
indah yang diberikan di dalam firman-Nya, kita harus dengan tekun menantikan janji-janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Jadi pengharapan itu adalah berbicara tentang iman kepada janji-janji Allah. Harapan itu dibangun di atas dasar janji-janji Allah. Harapan itu menuntut yang namanya ketekunan untuk menantikan penggenapannya dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang sungguh-sungguh berharap pada janji-janji Allah, dia akan bertekun di dalam Tuhan, bertekun untuk menantikan penggenapan janji-janji Tuhan itu. Ini menunjukkan bahwa kita perlu menunggu dengan sabar akan pemenuhan dari janji-janji Tuhan. Meskipun sekarang ini belum terlihat, tapi kita dengan tekun menantikan. Seperti contoh, kita mengharapkan kedatangan Tuhan kembali. Apakah kalian mengharapkan Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita? Amin. Dan kita butuh ketekunan untuk menantikan janji-janji Tuhan itu. Jangan, dari dulu juga tidak pernah berubah. Janji itu sudah mulai sejak, diberitakan sejak pada masa perjanjian baru. Sampai sekarang Tuhan juga tidak datang-datang tuh. Enggak, memang dibutuhkan ketekunan untuk menantikan janji-janji Tuhan. Kalau kita mengharapkan kedatangan Tuhan kembali menjemput kita, membebaskan kita dari dunia yang jahat ini, dan membawa kita masuk dalam kemuliaannya, kita harus dengan tekun menantikan janji Tuhan. Dan kata Petrus, seseorang yang menantikan kedatangan Tuhan, yang tekun menantikan dia, akan hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesalehan. Jadi pengharapan itu menuntut yang namanya ketekunan. Dan pengharapan itu didasarkan kepada satu pribadi yang namanya Yesus. Pengharapan hanya akan dapat kita miliki di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, menjamin keselamatan jiwa kita, menjamin kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi pengharapan di sini bukan hanya untuk kehidupan ini saja, tetapi juga untuk kehidupan di masa yang akan datang, yaitu kehidupan di kekekalan. Katanya Bill Collins, that's another day for you and me in paradise. Oh, ini anak-anak muda enggak tahu lagu itu ya. Ini lagunya orang-orang seusia saya dengan Pak Yusuf ini. Jadi pengharapan ini tidak hanya berbicara tentang kehidupan sekarang, tetapi kehidupan di masa yang akan datang di dalam kekekalan. Jadi kita harus berpegang kepada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus, yang kita rayakan kelahirannya malam hari ini. Dia yang adalah firman yang menjadi manusia. Dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Dia yang telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia yang telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Memberikan Roh Kudus kepada kita dan akan datang kembali untuk menjemput kita dan menghakimi semua orang yang tidak mau percaya. Makanya betapa penting hidup kita ini berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena pengharapan itu hanya akan kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian harapan itu akan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi krisis, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan dalam hidup ini, apalagi sebagai pemuda remaja, banyak sekali pergumulannya. Pengharapan akan memberikan kepada kita kekuatan. Ya. Jadi dalam masa-masa sukar, harapan itu memberi kekuatan dan penghiburan bagi orang percaya. Makanya firman Tuhan itu menegaskan supaya orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu menguatkan hatinya. Coba lihat Mazmur 31 ayat 25. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah
hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Allah, kita harus meneguhkan hati kita. Sebab kita harus menantikannya dengan iman, dengan segala ketekunan. Sampai janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Dan harapan itu sesungguhnya memiliki nilai eskatologis, yaitu pemulihan hidup kita di masa yang akan datang. Ingat, saya mau mengingatkan bahwa akhir dari semua perjalanan iman kita, pelayanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan adalah apa? Adalah hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Amin. Itu akhir dari semua perjuangan kita. Jadi kalau harapanmu hanya untuk hidup sekarang ini saja, kata Paulus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang, paling rugi. Makanya cita-cita itu jangan nanti kalau sudah pensiun, hidup santai, ya. Enggak, harapan itu nanti ketika kita meninggalkan dunia ini kita disambut oleh Kristus dan mendengar perkataan yang luar biasa itu, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Kita enggak akan pernah mau menempatkan harapan itu hanya untuk hidup sekarang. Harapan itu di kekekalan. Coba lihat Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Ini janji Tuhan sangat luar biasa. Ini nilai eskatologis dari pengharapan kita. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wow, betapa indahnya kita punya pengharapan di akhir zaman bahwa kita akan menikmati hidup yang bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada kesedihan, ya, tidak ada lagi bahaya maut di sana. Dan karena itu tidak ada duka cita, tidak ada ratap tangis, ya. Sebab Tuhan telah menjadikan segala sesuatu baru. Ini pengharapan yang sifatnya alkitabiah. Pengharapan bukan sekedar optimisme pribadi. Aku optimis, ayo optimis, kita pasti bisa. Bukan soal itu. Bukan sekedar menginginkan hal-hal yang baik yang terjadi di masa yang akan datang. Pengharapan itulah kepercayaan kepada janji-janji Tuhan. Amin. Makanya kalau kita berkumpul seperti sekarang ini, kita harus bertekun di dalam firman supaya kita mengenal janji-janji Tuhan, menjadikan itu harapan dalam hidup kita. Kita mau bertekun menantikannya. Itu pengharapan yang sejati yang ada di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, lalu apa kaitannya pengharapan itu dengan kita orang-orang percaya? Secara khusus saya akan berbicara tentang orang-orang muda, ya, para remaja dan kaum muda. Apa sih kaitan harapan itu dengan kita secara khusus orang-orang muda? Saya melihat bahwa kaitan pengharapan dengan orang-orang muda itu ada hubungannya dengan apa? Dengan tantangan yang dihadapi oleh orang-orang muda. Dengan apa lagi? Dengan persoalan-persoalan pergumulan, ya. Bahkan pencarian jati diri, ada masa transisi dalam kehidupan orang muda. Nah, sekali lagi, apa kaitannya? Pengharapan itu penting bagi kalian semua karena apa? Karena pengharapan itu akan menjadi mercusuar dalam hidup kalian. Pengharapan akan menjadi panduan. Pengharapan akan memberikan kepada kalian kestabilan di tengah-tengah ketidakpastian di dalam hidup ini. Bukankah orang muda seringkali menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini? Ya, sebenarnya tidak hanya orang muda, semua orang menghadapi ketidakpastian, tetapi orang muda yang sering menghadapi ketidakpastian itu dari setiap aspek kehidupannya. Contohnya soal pendidikan. Yang sudah lulus SMA berpikir nanti ingin kuliah di sana, mau jurusan ini, ngeletek enggak diterima, kan begitu, ya.
Waduh, mau kuliah kemana lagi ya? Masih bingung pilih jurusan apa, mau kuliah di mana, apa di Jember saja, apa di mana. Kadang ya tidak pasti. Kita punya cita-cita tapi tiba-tiba kita tidak diterima di situ. Itu kan satu ketidakpastian. Ketidakpastian nanti akan bekerja sebagai apa? Iya Pak ya? Ketidakpastian soal hubungan dengan keluarga. Ada banyak orang-orang muda yang kehilangan orang tuanya, yang kehilangan saudaranya, kehilangan sanak familinya. Apalagi soal hubungan dengan lawan jenis ya, dalam hal perpacaran kan tidak pasti ya. Waduh, waktu SMP cintanya, wah luar biasa. Nggak tahu setelah pindah sekolah jarak jauh putus. Kan tidak pasti itu. Nanti ketemu sama siapa? Berpikir mau punya pacar orang dari Amerika misalkan ya, orang bule. Pas ada kesempatan belajar dibuangnya di Afrika. Jadi nanti pacarnya enggak bule lagi, bule yang lain. Itu kan ketidakpastian. Tentang pendidikan, tentang karir, hubungan, jati diri akan seperti apa. Saya dulu juga tidak pasti. Saya ini mau jadi apa ya? Saya mau kerja apa ya? Oh, saya punya rencana ini. Enggak pasti punya rencana ini. Tiba-tiba Tuhan mengarahkan kepada sesuatu yang lain. Ingat, harapan yang sifatnya alkitabiah itu memberikan fondasi yang stabil dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Kita selalu diingatkan bahwa sekalipun kita hidup di tengah-tengah ketidakpastian, bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Jadi jangan terlalu kecewa kalau tidak diterima di UNED misalkan. Pasti diterima di sekolah tinggi Alkitab Jember. Loh, kok ketawanya begitu? Yang dari Jember jangan terlalu kecewa, enggak diterima di Unibro misalkan, di UGM atau di apa itu? UGM itu Universitas Gadjah Mada. Atau di mana nanti bisa diterima di UNED kan begitu ya. Mungkin sekarang diputusin pacar, jangan terlalu khawatir. Tuhan punya rencana yang lebih indah untuk hidup. Mungkin begitu, diputusin pacar aja enggak mau makan seminggu. Jadi pengharapan itu memberikan kepada kita panduan dalam hidup ini, kestabilan. Ya saya dulu juga tidak stabil. Pada waktu saya naksir seseorang, lalu ada orang yang tidak suka, jangan mau sama Doni, enggak punya masa depan. Enggak usah sakit hati. Karena di dalam Yeremia 29 ayat 11, siapa yang hafal? Jangan ditulis di sana. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata firman Tuhan. Ya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau engkau punya pengharapan yang alkitabiah, engkau percaya kepada janji-janji Allah, dan engkau percaya bahwa Allah akan menggenapinya, sekalipun mungkin sekarang hidupmu penuh dengan ketidakpastian, kau tidak bisa melihat masa depanmu seperti apa. Tapi ingat, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Enggak perlu khawatir, enggak perlu kecewa, enggak perlu putus asa. Kalau saya melihat ke belakang hidup saya, seharusnya saya banyak kecewa karena banyak keinginan saya yang tidak tercapai. Tapi ternyata Tuhan lebih mengasihi kita semua karena Dia yang mengatur langkah-langkah hidup kita. Ya. Kadang saya kalau memikirkan, ya apa ya kok anakku ini kok enggak lulus-lulus ini semester 11. Kan kayak tidak pasti mau jadi apa, mau kerja apa ya, kondisinya seperti itu. Tapi aku percaya sama Tuhan. Tuhan punya rencana atas hidupnya, kan seperti itu.
Kadang-kadang kalau saya lagi mau memarahin anak, aku dulu juga penuh dengan ketidakpastian. Tetapi lihat bagaimana kehidupan orang yang dipimpin oleh Tuhan, yang percaya, yang punya pengharapan, hidupnya pasti dibawa kepada rencana yang indah masa depan penuh pengharapan. Amin. Nah lalu apa hubungannya pengharapan dengan orang-orang muda? Adalah memberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini. Ya, orang muda itu banyak tantangannya, banyak tekanannya dari keluarga, dari lingkungan sosial. Sekarang ini tekanan dari dunia digital, ada rasa takut, ada keraguan, ketidakpastian masa depan. Yang jurusan ekonomi pengen jadi bank, dengar berita disruption, nanti semua pegawai bank teller akan diganti semua dengan mesin, stres lagi. Ngapain aku masuk jurusan ekonomi, ya kan begitu? Yang mau jadi pendeta sekolah teologi, sekarang di Jerman ada kebaktian yang mimpin AI semuanya. Dari pujian, doa, firman, gak laku ini nanti pendeta, nanti ada banyak tantangan. Tekanan dari orang tua harus dapat nilai A, kalau tidak A digebukin misalkan begitu. Dari lingkungan sosial, aduh banyak tantangannya orang muda ini. Tetapi harapan dalam janji-janji Tuhan itu memberikan kekuatan, ketabahan. Mengingat bahwa ada kuasa yang besar, ada pribadi yang terbesar yang menyertai kita, orang-orang muda. Loh, gak ada yang amin. Mungkin engkau mendapat tantangan di lingkungan rumahmu sendiri, mungkin di sekolahmu, mungkin di kampusmu, mungkin di lingkungan kerjamu. Kalau engkau punya pengharapan di dalam Tuhan, berharap pada janji-janji Allah, saya tidak menguraikan tentang banyaknya janji-janji itu ya. Tapi itu akan memberi engkau kekuatan sebab engkau tahu bahwa engkau disertai oleh Tuhan. Ingat di tengah-tengah tantangan, Paulus berkata apa? Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kalau kalian punya pengharapan sungguh di dalam Tuhan, mempercayai janji-janjinya, engkau akan punya kekuatan menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidupmu. Kemudian ada dorongan untuk terus bertumbuh, berkembang dalam hidup ini. Ya, janji-janji Tuhan itu akan menginspirasi kita untuk apa? Untuk bertumbuh dan terus berkembang. Tidak hanya secara rohani tetapi kita bisa mengembangkan semua potensi hidup kita. Memberi pandangan yang positif ya, untuk tujuan yang lebih tinggi. Mendorong orang muda untuk apa? Untuk mencapai potensi penuh kita. Ini penting. Saya membaca sebuah buku bahwa ilmu pengetahuan itu lebih banyak berkembang di negara-negara Kristen yang percaya kepada kebenaran Allah, yang percaya kepada janji-janji Allah. Karena mereka mengembangkan potensi dirinya kan seperti itu. Ini menjadi penting, ya. Jadi talenta-talenta yang ada padamu, keterampilan-keterampilan, kembangkan itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Karena kata firman Tuhan, kamulah garam dan terang dunia. Kalau kamu jadi berkat dengan potensimu, engkau menjadi ahli di bidang ini, ahli di bidang itu, menjadi sangat penting bagi negaramu, maka masyarakat akan memuliakan Bapa yang telah menyelamatkan jiwa kita. Lihat orang Israel itu ya, luar biasa kalau saya melihat. Bayangkan negara di Timur Tengah itu kan padang pasir ya. Tapi kalau dilihat foto dari atas, Israel itu hijau, segar, banyak air, di sekelilingnya kering kerontang. Karena mereka adalah orang-orang yang mau mengembangkan potensinya sedemikian rupa. Orang-orang Kristen harus seperti itu. Orang-orang muda Kristen harus seperti itu. Amin. Kita telah menerima Kristus. Kita telah dikarunia Roh Kudus. Mari kita menghargai talenta, menghargai bakat,
kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kembangkan itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak menyarankan kalian seperti Yusuf yang di Mesir itu ya, Yusuf anak dari Yakub. Tapi kita melihat bagaimana Yusuf dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Sehingga dia menjadi orang nomor 2 di Mesir untuk keselamatan saudara-saudaranya dari kelaparan. Jadi sangat penting kemudian pengharapan itu akan mendorong kita untuk membangun karakter kita, untuk membangun integritas kita. Ya, berakar pada nilai-nilai Alkitabiah. Jadi orang muda yang percaya kepada firman, percaya kepada janji-janji Allah seperti Petrus pasti akan menguduskan dirinya, ya, tidak mengambil keputusan atas dasar sesuatu yang populer, tetapi mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Ingat nasihat Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam kesucianmu, dalam kasihmu, dalam apa lagi? Dalam tindakanmu. Ini orang-orang muda yang berpengharapan harus seperti itu. Orang-orang yang berpengharapan pasti hidupnya berpusat kepada Kristus. Karena Kristus adalah dasar dari semua pengharapan kita. Amin. Orang yang berpengharapan, hidupnya orientasinya adalah kekekalan. Bukan hanya hidup sekarang ini saja. Dan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berbahagia. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, bagian yang terakhir adalah mari kita mengikuti teladan Simeon. Ya, Simeon adalah seorang lanjut usia, ya, seorang lanjut usia yang hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, di dalam pengharapan akan janji-janji Allah. Kita membaca Simeon adalah seorang yang benar, seorang yang saleh. Ayat 25 mengatakan apa? Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, Roh Kudus ada di atasnya. Dia telah dijanjikan Allah melalui Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Bayangkan, ya, Simeon hidup dalam pengharapan yang seperti ini, bahwa dia akan melihat Mesias, dia akan melihat juru selamat, dia akan melihat yang diurapi itu sebelum dia mati. Saya nggak bisa membayangkan, ya, orang dengan pengharapan yang seperti itu. Dia harus sungguh-sungguh percaya kepada janji Tuhan itu. Dan seiring dengan bertambahnya usia, dia harus bertekun menantikan janji itu. Dia harus menghadapi tantangan. Aduh Tuhan, aku udah tua, aku udah capek. Kalau orang udah tua itu biasanya kalau nyanyi seperti ini. Saya lelah berjalan dalam dunia yang fana. Saya ingin bertemu dengannya. Kalau udah tua, sakit-sakitan, Tuhan kapan aku engkau panggil ya Tuhan, kok enggak mati-mati. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya menemukan orang tua yang seperti itu. Kapan ya? Duh, Om Pendeta doakan supaya Tuhan jemput saya malam ini. Memangnya saya punya kuasa memerintahkan Tuhan mencabut nyawamu? Tapi lihat, Simeon ini menghadapi tantangan. Waduh, udah tua loh dia itu. Dan dia fokusnya kepada Allah. Apakah kalian punya pengharapan seperti ini akan firman Tuhan? Simeon dia bersabar menantikan janji itu. Sampai dia pada akhirnya melihat Mesias itu. Kita sudah belajar tadi bahwa orang yang berharap
Dia harus tekun menantikan apa yang diharapkannya itu. Simeon menantikan janji Tuhan dengan kesabaran yang luar biasa. Dan bagi orang muda, saudara, ini juga mengajarkan nilai kesabaran dalam menunggu rencana Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Saya berharap kalian benar-benar punya pengharapan dan mau menantikan pengharapan itu. Dan pengharapan itu memberikan penghiburan dan kekuatan. Saya yakin Simeon tiap-tiap hari dia datang ke bait Allah. Dia kuat, dia setia, dia terhibur karena dia percaya bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Sang Juru Selamat itu. Dan orang-orang yang mengharapkan janji-janji Tuhan, dia diupahi oleh Tuhan. Amin. Luar biasa. Pada akhirnya Simeon pada satu titik tertentu, Tuhan izinkan dia untuk benar-benar melihat Juru Selamat itu. Dan dia berkata apa? Sekarang biarkanlah hambamu pergi dengan damai sejahtera, sebab telah kulihat dengan mata kepalaku sendiri keselamatan yang datang daripadamu itu. Kalau engkau sungguh-sungguh mau berharap kepada Tuhan, engkau akan diupahi dengan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Dan Simeon ketika dia memiliki pengharapan, maka dia menjadikan harapannya itu sebagai pelayanan dalam hidupnya. Ya, Simeon tidak hanya berharap dan diam, dia mengemukakan harapannya itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 2 ayat 34 sampai 35, dia mengatakan segala sesuatu tentang bayi itu. Tentang siapa Yesus sebagaimana Tuhan telah nyatakan kepada dia. Kalau engkau memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan, maka bagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Amin. Saksikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan kalau engkau sungguh-sungguh memiliki pengharapan itu, mari kita belajar seperti Simeon, bahwa dia hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesalehan, dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mau punya pengharapan? Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percayalah sungguh-sungguh kepada firman-Nya. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Karena melalui pembacaan firman Tuhan, kau akan mengerti, kau akan melihat begitu banyak janji-janji Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Percayai janji-janji itu, yakini bahwa Allah pasti akan menggenapi janji-janji itu, maka engkau akan diberikan kekuatan dalam hidup ini untuk menghadapi berbagai macam tantangan, ketidakpastian, persoalan, dan engkau akan menemukan bahwa langkah-langkah hidupmu ditetapkan oleh Tuhan. Engkau tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Ya. Sebab janji-janji Tuhan itu iya dan amin. Kalau engkau dengan tekun menantikannya, dengan sabar menantikannya, engkau hidup berpusatkan kepada Yesus, maka engkau akan melihat bahwa janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidupmu. Amin. Sama-sama kita berdiri.